Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, materi mentoring hari ini adalah coronavirus dalam pandangan Islam, dalam sisi agama Islam, bukan saintisnya ya. نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر. Coronavirus yang akan kita bicarakan adalah bukan tentang saintisnya, karena saintis sudah ada ahlinya. Kita membicarakan dari sudut pandang agama kita, Islam. Itu saja dulu yang mau kita coba kita dengarkan beberapa orang yang berikut. Kasus wabah penyakit sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Umar bin Khattab akan melaksanakan bepergian. Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab yang waktu itu adalah sebagai seorang khalifah. Namun ketika beliau akan berangkat, dalam perjalanannya antara Syam, yaitu daerah Suriah sekarang, dengan Madinah itu ada daerah yang namanya Sarah, dan beliau singgah di sana. Beliau mendapati kabar bahwasanya di sana telah terjadi banyaknya musibah berupa penyakit menular seperti ini, wabah menular dan cukup berbahaya. Hal ini membuat beliau sedikit berpikir untuk kembali atau meneruskan perjalanan, sehingga waktu itu beliau meminta pendapat dari beberapa orang kalangan kaum muhajirin, ya sahabat-sahabat beliau, apakah beliau melanjutkan atau beliau kembali. Namun kaum muhajirin pun sebagian mendukung untuk melanjutkan dan sebagian menganjurkan untuk beliau kembali. Beliau tidak puas dan beliau bertanya juga kepada kaum Ansar. Jawabannya juga sama, 50%-nya mengatakan beliau kembali dan 50%-nya beliau meneruskan. Sehingga beliau minta pendapat petinggi Quraisy yang bernama Amr bin As, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang cukup mulia, yang sangat mulia. Dan ini membuat beliau yakin akan perjalanan itu, sehingga beliau meneruskan perjalanan. Dan 100% beliau yakin untuk berangkat ke sana. Keyakinan inilah yang membuat beliau berangkat kembali, dan ini adalah karena informasi yang didapat dari Amr bin As yang itu bersumber langsung dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu pernah berkata waktu itu juga mengenai masalah wabah yang menimpa, ya. Jadi tema yang sama juga tentang wabah suatu penyakit di satu daerah. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya apabila kamu mendengar sebuah wabah, maka yang wabah itu berjangkit di satu negeri, maka janganlah kamu mendatangi negeri itu. Ya begitu juga, dan apabila wabah itu menjangkit di negeri kamu yang sedang berada di situ, kamu juga sangat dilarang untuk melarikan diri. Jadi kamu melawan sebisa mungkin. Ini adalah informasi penting tentang sikap kita saat ini dari anak-anakku sekalian. Indonesia dengan kasus ini kita menghadapi suatu musibah. Musibah yang kita alami adalah bukan musibah biasa. Musibah ini adalah sebagai batu ujian kita. Mari kita dengar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kira-kira artinya seperti ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Al-Quran surat Al-Baqarah. Dengar-dengar pun bahwasanya ketika kita keluar, maka proses mematikan rantai dari perkembangan virus corona itu tidak bisa maksimal. Dampaknya jelas, virus corona tidak akan pernah bisa berakhir. Jadi karena itu, fatwa ulama kita sudah ada, MUI kita sudah jelas menjelaskan, dan ulama-ulama banyak menjelaskan bahwasanya ketika ini sudah dikumandangkan oleh pemerintah kita agar kita istirahat 14 hari, mohon kita semua ikut aktif dan berpartisipasi. Karena apa? Ketika kita tidak berpartisipasi seperti ini, kita keluar. Ingat, kadang-kadang ketika kita keluar, kita mendapatkan penularan dari orang lain. Dan ketika kita sudah masuk kelas, masuk sekolah setelah hari ke-15, di situ virus belum menampakkan gejala pada diri kita. Namun kita sudah jadi suspek. Ingat, akhirnya kita menularkan kepada orang lain. Gara-gara kita, orang lain tercemar, orang-orang tertular, orang-orang menderita. Apakah begini? Ya, jadi Islam sangat jelas mengajarkan sama kita, ikuti saran MUI kita. Kita sudah sama-sama kita pahami bahwasanya beberapa dalil yang bisa kita gunakan adalah pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama, dan kali ijma ulama kita adalah fatwa MUI kita. Dan ini didukung oleh saintis dan mereka bukan orang yang bodoh. Karena itu, mari kita sukseskan program ini. Ya. Namun begitu, mari kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, imam besar kita, Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya tidak adalah kita lebih berat, lebih dominan, lebih afdal daripada menghadapi suatu wabah kecuali dengan subhanallah, dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak-banyaklah kita memuji, berzikir kepada Allah, karena apapun ceritanya, Allah yang menurunkan virus itu, Allah yang mendatangkan pada kita, dan Allah yang memilih siapa di antara kita yang akan terkena. Saya rasa, ya, mualim merasa hanya itu sajalah yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita hari ini, mentori kita untuk kita sama-sama bisa pahami. Mari sama kita dukung program pemerintah, program dinas kesehatan, program MUI kita demi seluruh rakyat Indonesia, kita, produk kita, dan orang. Topik wal hidayah. Assalamualaikum.